Kakak juga ngomong soal pengolahannya untuk menghindari yang deep frying atau dengan minyak yang banyak. Memang apa saja sih Kak bahaya yang dapat ditimbulkan ketika diabetes ini mengonsumsi lauk pauk yang tinggi lemak? Halo, selamat datang di Lini Podcast. Perkenalkan, saya Gita Syalika yang akan menjadi host di episode kali ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang jenis lauk pauk apa saja sih yang direkomendasikan untuk para diabetesi. Tapi sebelum memulai, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe YouTube channel Lini Podcast ya. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Sudah hadir Kak Nadia. Halo Kak Nadia, selamat datang di Lini Podcast. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo Gita, halo sahabat sehat semua, perkenalkan saya Nadia Holila, mahasiswi profesi dietitian IPB University. Nah, sesuai dengan opening yang sudah aku sampaikan tadi, kali ini kita akan membahas tentang lauk pauk apa saja yang dianjurkan untuk diabetesi. Nah, seperti yang kita tahu Kak, diabetes itu kan merupakan penyakit metabolik dengan prevalensi yang cukup tinggi di Indonesia ya. Nah, selain dari obat-obatan, ternyata pola makan yang teratur juga merupakan kunci dari kestabilan gula darah para diabetesi. Nah, di sini aku mau tanya ke Kak Nadia sebagai mahasiswa profesi dietitian, apakah diabetesi memiliki pola makan yang sama dengan orang pada umumnya? Nah, betul sekali Git. Sebelumnya memang Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi diabetes mellitus yang tinggi. Dan Indonesia menduduki peringkat kelima dengan penyandang diabetes terbanyak di dunia. Tapi yang harus diperhatikan adalah hidup dengan diabetes bukan artinya diabetesi harus batasi makanannya secara khusus dan harus mengkonsumsi makanan khusus setiap hari dengan menjalani pola diet yang ketat dan sulit untuk dijalankan. Yang harus diperhatikan oleh diabetesi adalah 3J, yaitu jumlah, jenis, dan juga jadwal makan yang tepat. Oleh karena itu, diabetesi harus mengetahui jenis-jenis makanan yang dianjurkan dan juga perlu dihindari setiap harinya untuk dikonsumsi. Nah, jenis makanan yang perlu dikonsumsi oleh diabetesi diantaranya adalah protein nabati yang terdiri dari kacang-kacangan dan juga harus banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu, cara pengolahan juga perlu diperhatikan, yaitu tidak menggunakan minyak yang banyak dalam pengolahan makanan. Dan juga diabetesi juga boleh mengkonsumsi daging, tetapi pilih daging yang rendah lemak atau tanpa lemak, ayam tanpa kulit, dan juga ikan, karena ikan kaya dengan omega 3. Selain itu, diabetesi juga boleh mengkonsumsi susu, tetapi pilih susu rendah lemak atau susu tanpa lemak, yaitu susu skim. Nah, hal-hal itu perlu diperhatikan Git, karena walaupun hidup dengan diabetesi juga tetap memerlukan makanan yang bergizi dan juga beragam. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jika diabetesi memiliki kadar gula yang tidak terkontrol, dan juga hidup dengan berat badan yang tidak normal, dan juga memiliki penyakit penyerta ataupun komplikasi, perlu dikonsultasikan lebih lanjut terhadap dietitian Anda untuk pola makan yang tepat. Baik, jadi intinya para diabetesi itu tetap membutuhkan makanan yang beragam dan juga bergizi. Tapi Kak, sebelum memulai pola makan yang sehat dan baik dan benar untuk para diabetesi, kira-kira langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan sih? Nah, yang perlu diketahui memang pola makan itu menjadi hal yang sangat penting untuk mengontrol kadar gula darah bagi diabetesi. Dan pola makan yang sehat dan tepat juga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang dapat ditimbulkan dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Oleh karena itu, berikut terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan pola makan yang sehat dan tepat. Yang pertama adalah perlunya untuk merencanakan pola makan yang sehat dan seimbang. Yang kedua, mengkonsumsi porsi dengan jumlah yang tepat dan jadwal makan yang tepat. Misalkan 3 kali makan utama dilengkapi dengan selingan. Tetapi hal ini perlu sangat diperhatikan tergantung dengan level keseriusan diabetes mellitus masing-masing penyandang. Ketiga, pertahankan atau mencapai berat badan yang normal. Yang keempat, harus dihindari konsumsi alkohol, konsumsi makanan manis, minuman manis, dan makanan yang berlemak. Perlu konsultasi rutin terhadap dokter dan juga berkonsultasi lebih lanjut kepada dietitian Anda perihal pola makan yang tepat dan sehat. Baik, jadi intinya pola makan itu bukan hanya untuk mengontrol
gula darah, tetapi juga untuk mencegah terjadinya komplikasi yang bisa terjadi pada para penyandang diabetes. Nah, kalau berbicara tentang makanan dan minuman manis nih Kak, yang kita tahu pada umumnya gitu kan, mereka suka menghindari nasi dan suka menghindari gula segala macam. Tapi apakah betul diabetes itu harus benar-benar menghilangkan sumber karbohidrat sama sekali pada setiap waktu makannya? Nah, ini merupakan konsep yang penting yang harus diketahui oleh semua orang, terutama untuk diabetesi, bahwa kita harus tahu betul manfaat karbohidrat di dalam tubuh kita itu apa, yaitu karbohidrat didapatkan dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Lalu karbohidrat di dalam tubuh akan dicerna dan dipecah menjadi gula sederhana yang disebut dengan glukosa. Dan glukosa akan diedarkan di dalam tubuh kita yang menjadi bahan bakar sel-sel tubuh kita. Nah, oleh karena itu, karbohidrat juga merupakan komponen yang masih sangat penting untuk diabetesi untuk sebagai sumber bahan bakar sel-sel tubuh kita. Hanya saja yang perlu diperhatikan oleh diabetesi adalah pemilihan jenis karbohidrat. Bahwa terdapat 2 jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang paling tepat untuk dikonsumsi oleh diabetesi. Karena karbohidrat kompleks itu memiliki waktu cerna yang lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat sederhana, sehingga dapat menjaga kestabilan kadar gula darah di dalam tubuh dan juga dapat memberikan energi yang lebih lama untuk diabetesi, sehingga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, contoh dari karbohidrat kompleks yang dapat dikonsumsi oleh diabetesi adalah nasi merah, nasi coklat, quinoa, jagung, ubi, singkong, dan gandum. Nah, jadi intinya mereka tetap membutuhkan karbohidrat berarti ya. Cuma memang harus dipilih karbohidratnya yang kompleks. Contohnya bisa seperti nasi merah, nasi coklat, singkong, gandum. Nah, kalau untuk lauk pauknya sendiri Kak, apa saja sih lauk pauk yang dianjurkan untuk para diabetesi? Betul sekali Git, kalau tadi kita berbicara tentang karbohidrat seperti nasi merah dan nasi coklat, pastinya kita memerlukan juga lauk pauk untuk memenuhi zat gizi bagi para diabetesi. Nah, lauk pauk yang dianjurkan untuk diabetesi adalah lauk pauk yang berasal dari protein hewani lemak rendah dan protein nabati. Protein hewani lemak rendah yang dapat dikonsumsi yaitu daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, dan juga ikan. Karena ikan kaya dengan asam lemak omega 3. Nah, selain itu protein nabati juga bisa menjadi sumber lauk pauk bagi diabetesi, seperti kacang-kacangan dan juga produk olahan kacang kedelai seperti tahu dan tempe. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara pengolahannya. Hindari cara pengolahan dengan menggunakan minyak banyak. Hal itu bisa diganti dengan tumis-tumisan, panggang, rebus, ataupun dikukus. Nah, sebisa mungkin diabetesi harus menghindari makanan yang diolah dengan menggunakan minyak banyak. Nah, oleh karena itu, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan ketika diabetesi mengkonsumsi lauk pauk. Yang pertama, untuk konsumsi sumber protein hewani lemak rendah tidak boleh melebihi dari 600 gram per hari. Yang kedua, hindari proses penggunaan minyak banyak atau penggorengan dengan minyak banyak, dapat diganti dengan dipanggang, direbus maupun dikukus. Yang ketiga, hindari lauk pauk proses food seperti bakso, nugget, dan sosis. Yang keempat adalah hindari makanan sumber trans fat seperti cake, seperti krim, dan juga biskuit-biskuit yang dengan topping-topping krim. Seperti itu. Nah, jadi aku simpulkan mereka tetap membutuhkan konsumsi lauk pauk, tapi bisa dipilih dari protein hewani yang lemak rendah dan juga protein nabati. Nah, tapi tadi kakak juga ngomong soal pengolahannya untuk menghindari yang deep frying atau dengan minyak yang banyak. Memang apa saja sih Kak bahaya yang dapat ditimbulkan ketika diabetesi ini mengonsumsi lauk pauk yang tinggi lemak? Nah, kenapa pada diabetesi selain karbohidrat, lemak juga perlu dibatasi, yaitu tidak melebihi 25% per hari. Hal ini dikarenakan pada diabetesi juga beresiko terjadinya penyakit jantung koroner ataupun stroke. Nah, maka kalau diabetesi mengkonsumsi lemak tinggi pada lauk pauknya, maka akan terjadi penumpukan lemak pada dinding arteri yang dapat menyebabkan aterosklerosis yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner ataupun stroke. Nah, protein hewani dengan lemak tinggi yang perlu dihindari oleh diabetesi diantaranya adalah jeroan, daging olahan, kuning telur, dan juga susu yang tinggi lemak. Nah, oleh karena itu diabetesi dianjurkan untuk mengkonsumsi pangan dengan asam lemak yang
tinggi omega 3, diantaranya adalah ikan kembung, ikan salmon, dan juga ikan tuna. Kenapa dianjurkan untuk mengkonsumsi asam lemak omega tinggi? Karena dapat berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi di dalam tubuh diabetesi. Baik, jadi intinya memang para diabetesi itu tetap membutuhkan karbohidrat dan juga lauk pauk untuk memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari. Cuma yang menjadi perhatian itu lebih ke jenis pemilihan makanannya ya Kak. Betul sekali Git. Secara ringkas, yang perlu diperhatikan oleh diabetesi adalah 3J, yaitu jenis makanan, jumlah atau porsi, dan juga jadwal makan. Dan yang perlu diperhatikan adalah pemilihan dari jenis-jenis lauk pauk yang dikonsumsi oleh diabetesi, yaitu protein. Pilihlah protein dengan lemak rendah atau tanpa lemak seperti ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, dan juga ikan. Serta untuk protein nabatinya dapat diperoleh dari kacang-kacangan dan produk olahan kacang kedelai seperti tahu dan tempe. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah cara pengolahannya. Hindari pengolahan dengan menggunakan minyak banyak atau digoreng dengan metode deep fat frying, karena itu akan menimbulkan meningkatkan komponen lemak di dalam makanan tersebut. Wah, luar biasa sekali karena dia materinya sangat insightful. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk sahabat sehat semua. Terima kasih juga untuk sahabat sehat yang masih stay tune sampai akhir episode. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Lini Sehat. Stay tune di episode berikutnya. Stay healthy, stay happy. Bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.